Perjanjian kontribusi dana kontribusi gabungan yang ditandatangani Menteri Keuangan AS Janet Yellen dan Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani Indrawati pada akhir April lalu digunakan untuk pengembangan pasar modal serta usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM, selain untuk pembangunan infrastruktur. Hal tersebut dikarenakan banyaknya para perempuan yang mengelola UMKM. MCC menilai perempuan jadi kunci pertumbuhan ekonomi Indonesia. Selama beberapa dekade terakhir, perempuan Indonesia telah berhasil mencatat prestasi di berbagai sektor ekonomi termasuk seni, desain, teknologi, dan bisnis. Karya-karya mereka yang beragam dan inovatif telah mencuri perhatian dunia serta memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau PPPA, Bintang Puspayoga mendukung inisiasi Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia atau IWAPI dan Asia Afrika Chamber of Commerce atau AACC dalam memfasilitasi peningkatan kapasitas perempuan pengusaha dalam investasi, perdagangan, dan bisnis. Menteri PPPA memaparkan partisipasi perempuan dalam perekonomian di Indonesia telah meningkat secara signifikan. Di sektor usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, perempuan Indonesia berkontribusi terhadap perekonomian sebesar 61% dan hampir setengahnya dimiliki serta dikelola oleh perempuan. Hal tersebut menggambarkan potensi perempuan dalam bekerja dan berinvestasi sangat krusial, tidak hanya bagi kehidupan sehari-hari dan ketahanan keluarga, tapi juga kepada negara. Sebagai ekonomi terbesar di ASEAN, Indonesia perlu menerapkan program pemulihan ekonomi nasional untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dengan mengalokasikan dana yang cukup besar melalui bank, dan penerima manfaat dan programnya sebagian besar adalah perempuan. Diharapkan dapat meringankan beban ekonomi yang cukup besar selama masa pandemi. Peran dan potensi perempuan dalam perekonomian sangatlah krusial. Telah banyak perempuan yang berdaya secara ekonomi dan menempati posisi sebagai pemimpin, walaupun tidak sedikit yang masih kurang berdaya. Salah satu faktor yang mempengaruhi pemberdayaan ekonomi perempuan adalah diskriminasi dalam pasar tenaga kerja. Diskriminasi dapat berupa akses terbatas ke sektor-sektor tertentu dan diskriminasi upah. Kesenjangan gender di pasar tenaga kerja bukan hanya menyebabkan berkurangnya pendapatan bagi perempuan, tapi juga mempengaruhi status perempuan dalam masyarakat, sehingga membuat posisi perempuan rentan dalam berkarir, apalagi dalam berbagai krisis ekonomi. Sebagai upaya berkelanjutan dalam mencapai kesetaraan gender, Kemen PPPA berfokus pada peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak yang sejalan dengan 5 isu prioritas arahan Presiden Jokowi, yaitu peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan yang berperspektif gender. Dengan perubahan pesat dalam perkembangan bisnis, penting untuk mempertimbangkan kesempatan yang sama bagi perempuan dalam mencapai pekerjaan dan jenjang karir yang lebih baik di era digital. Untuk mencapai tujuan, kita harus memasukkan prinsip-prinsip pengaruh utama gender dalam proses bisnis serta menciptakan informasi pekerjaan yang dapat diakses dan dukungan masyarakat untuk perempuan. Ketua Umum IWAPI, Nita Yudi, menyampaikan peran penting UMKM sebagai faktor penggerak ekonomi dalam menciptakan lapangan kerja di negara-negara ASEAN. UMKM berkontribusi menyumbangkan 42% dari total produk domestik bruto atau PDB negara-negara ASEAN. Secara garis besar, UMKM berkontribusi terhadap nilai ekspor global dan regional, namun masih rendah dibandingkan dengan perusahaan besar. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menambahkan, pemerintah Indonesia khususnya Kementerian Perindustrian telah melakukan berbagai inisiatif untuk mendorong pemberdayaan perempuan dan meningkatkan proporsi perempuan dalam angkatan kerja. Kementerian Perindustrian telah bekerja sama dalam berbagai proyek dengan sektor swasta dan pemerintah lain untuk meningkatkan kesempatan pendidikan perempuan, terutama di bidang pelatihan teknis dan kejuruan, ilmu pengetahuan, teknologi, teknik, dan matematik.
Perempuan seringkali memiliki keterampilan dan cara berpikir yang luar biasa, berbeda dari laki-laki, sehingga dapat berguna bagi bisnis dan industri ketika mengambil keputusan. Di Indonesia, sudah banyak terdapat perusahaan yang melaksanakan berbagai inisiatif kebijakan inklusif bagi perempuan. Salah satunya PT Adis Dimension Footwear, perusahaan manufaktur sepatu di Indonesia yang memiliki karyawan lebih dari 50% perempuan. Vice Presiden PT Adis Dimension Footwear Margaret Wikta mengatakan, bentuk advokasi dari perusahaan untuk mengangkat sejumlah partisipasi angkatan kerja perempuan adalah dengan menciptakan program sponsorship. Program ini dilakukan secara menyeluruh dengan memberikan pelatihan dan konseling yang dilakukan oleh pihak ketiga. Tidak hanya di sektor swasta, perusahaan BUMN juga menerapkan berbagai kebijakan yang memperkuat ekosistem bagi perempuan untuk bekerja. Salah satunya diperakasai oleh Sri Kandi BUMN, suatu komunitas yang mendukung sesama perempuan berkarya dan berprestasi seraya menjalankan beragam peran sebagai ibu, istri, dan pekerja. Survei International Labour Organization atau ILO terhadap perusahaan di Indonesia menemukan bahwa 77% perusahaan setuju keragaman gender membantu meningkatkan hasil bisnis dari perusahaan. Berdasarkan penelitian Bank Dunia, dengan meningkatkan partisipasi perempuan sampai 58,5% di tahun 2025, maka PDB Indonesia akan bertambah sebesar 60 juta US dollar per tahun. Perekonomian perempuan yang kuat dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga dan perempuan. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menjelaskan, jumlah perempuan dalam sektor kewirausahaan atau perempuan pengusaha setiap tahun semakin meningkat. Berdasarkan data BPS di tahun 2021, perempuan Indonesia mengelola 64,5% dari total UMKM di Indonesia atau sekitar 37 juta UMKM, dengan proyeksi di tahun 2025 memiliki total nilai sebesar 135 miliar US dollar. Ini menjadi bukti bahwa perempuan di Indonesia, khususnya womanpreneur, memiliki peran yang strategis terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Para pelaku UMKM wanita juga diharapkan dapat terus mengembangkan bisnis ke tingkat yang lebih tinggi.